Selamat datang di channel Kortaka Ikuzo, channel yang berisi video tentang matematika tentang YouTube dan jika jika kesulitan mencari channel saya tulis saja Kortaka KUROTAK bisa muncul channel saya di urutan yang ke atas bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2487 ini saya akan membahas ini ya. Saya membandingkan antara syarat monetisasi yang 4000 jam waktu tonton dengan 10 juta penayangan atau view short gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu syarat monetisasi itu kan kalau 1000 subscriber teman-teman kan sudah tahu semua ya 1000 subscriber ditambah salah satu dari dua ini gitu, salah satu dari dua ini ya, mau pilih 4000 jam apa 1 juta penayangan shot gitu ya. Jadi bukan pilih salah satu sih ya, apa nanti akan mana yang sampai duluan gitu, mana yang sampai duluan. Nah seperti itu, ini saya akan membandingkan dua ketentuan ini, nanti teman-teman lebih suka yang mana gitu. Kalau saya sendiri lebih suka yang 4000 jam gitu sih. Kalau saya sendiri, soalnya ini ya 10 juta ini kalau buat saya sih terlalu berat sih buat saya itu. Walaupun dapat penayangannya lebih mudah. Nah, langsung saja kita bandingkan. Yang pertama ini mengenai jenis video ya. Jenis video di sini untuk membuat mengejar 4000 jam waktu tonton, jenis video yang dibuat itu adalah video berdurasi lebih dari 1 menit ya. Baik itu horizontal atau landscape maupun vertikal atau portrait gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu yang saya maksud video horizontal atau landscape itu seperti apa, itu seperti yang saya buat ini ya. Video saya ini tuh namanya video landscape atau horizontal. Nah, kalau vertikal itu bentuknya memanjang ke atas seperti HP gitu ya. Seperti HP itu memanjang ke atas gitu. Nah, itu namanya video vertikal atau portrait. Nah, kalau durasinya lebih dari 1 menit itu akan dihitung dalam 4000 jam gitu ya. Itu maksudnya di video durasi panjang. Nah, sedangkan untuk yang 10 juta penayangan short, ini video yang dibuat itu video yang berdurasi kurang dari 1 menit dan bentuknya itu vertikal atau portrait ya. Kalau misalkan bentuknya horizontal itu tidak masuk ke dalam short ya. Nah, ini ada orang yang salah paham ya, ada orang yang salah paham tentang video short. Nah, video short itu video yang berdurasi pendek, kurang dari 1 menit dan vertikal ya. Kalau pas 1 menit itu saya sudah tidak tahu ya, tidak tahu kalau kurang dari 1 menit pasti masuk short, asalkan vertikal. Nah, saya pernah lihat ada video yang horizontal terus judulnya ditulis short. Nah, tetap tidak masuk short ya, walaupun short itu bukan berdasarkan judulnya, walaupun tidak ada judulnya short, asalkan durasinya itu pendek, kurang dari semenit dan portrait ya, atau vertikal, pasti akan masuk short. Tapi walaupun durasinya pendek, kalau bentuknya horizontal atau landscape tidak akan masuk short gitu. Nah, di sini durasinya lebih dari 1 menit, di sini kurang dari 1 menit. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya horizontal landscape tapi kurang dari 1 menit? Nah, kalau bentuknya seperti itu, menurut saya itu saya tidak menyarankan membuat seperti itu ya. Jadi saran saya jangan membuat video berdurasi kurang dari 1 menit tetapi horizontal atau landscape. Nah, kenapa demikian? Karena ini itu tidak akan bisa masuk ke dalam short. Tidak bisa masuk ke dalam short, penayangannya, view-nya itu tidak masuk ke dalam short. Nah, sedangkan untuk mengejar 4000 jam ini durasinya itu terlalu kecil. Nah, bahkan ada kemungkinan jika penayangannya itu terlalu singkat, ada kemungkinan itu akan dianggap bukan penayangan valid, jadi tidak dihitung. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan video berdurasi pendek kurang dari 1 menit tetapi horizontal. Kalaupun mau membuat video berdurasi pendek, saran saya usahakan vertikal, gitu. Jangan horizontal. Nah, kemudian yang kedua yaitu batas waktu maksimal. Nah, batas waktu maksimal untuk 4000 jam itu adalah 365 hari ya, atau 12 bulan atau setahun gitu ya batas waktunya. Jadi untuk mengejar 4000 jam teman-teman itu diberi waktu selama 365 hari untuk mengejar 4000 jam. Nah, sedangkan untuk mengejar 10 juta penayangan atau view short itu teman-teman diberi waktu 90 hari. Nah, lalu bagaimana jika dalam durasi waktu ini itu tidak tercapai gitu, maka akan ini ya, yang lebih dari ini itu tidak dihitung ya, yang lebih dari ini itu tidak dihitung. Nah, di sini bukan tidak dihitung semuanya ya, tapi hanya yang lebih dari itu. Nah, maksudnya apa?
Yang tidak dihitung itu yang lebih dari 365 hari. Kalau teman-teman bukanya hari ini, intinya apa? Yang tidak dihitung itu 366 hari yang lalu dan selebihnya itu tidak dihitung. Nah, untuk 365 hari yang lalu sampai hari ini itu dihitung. Nah, untuk selain itu tidak dihitung gitu ya. Yang saya maksud di sini gitu. Yang selain 360 hari yang lalu sampai hari ini. Yang dihitung hanya 365 hari lalu sampai hari ini. Nah, kalau teman-teman bukanya itu bulan depan, ya sama. Kalimatnya tetap sama. Teman-teman jangan berpatokan pada masa lalu, tetapi pada masa saat itu, saat teman-teman ngecek gitu ya. Pada saat ngecek itu ingat kalimat ini, pada saat ngecek itu apa? 365 hari yang lalu sampai hari ini. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan 90 hari ini untuk 10 juta penayangan view short ini juga sama. Yang dihitung itu hanya 90 hari yang lalu sampai hari ini. Gitu. Itulah 90 hari. Kalau misalkan sudah lebih dari 90 hari, misalkan 91 hari yang lalu, itu sudah tidak dihitung. Apalagi yang 120 hari yang lalu, tidak dihitung gitu. Yang dihitung hanya 90 hari yang lalu sampai hari ini. Nah, kalau besok ketika teman-teman ngecek, ya sama, kalimatnya akan sama 90 hari yang lalu sampai hari ini kayak gitu. Tapi bukan ngitungnya bukan berdasarkan kemarin, tapi berdasarkan hari ngeceknya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan seperti inilah, teman-teman ngeceknya itu tanggal 2 Februari, misalkan 2 Februari, maka ngitungnya itu ya 90 hari sebelum 2 Februari sampai ya 2 Februari itu kayak gitu. Misalkan teman-teman ngeceknya itu 3 Maret. Nah, misalkan 3 Maret ya. Ya ngecek ya hitungannya ya tetap itu 90 hari yang lalu sebelum 3 Maret sampai 3 Maret gitu. Bukan teman-teman ngitungnya itu bukan teman-teman mulai mengejar itu, bukan mulai mengejar itu ya. Ngitungnya bukan dimulai dari mengejar syarat monetisasi ini, bukan dimulai dari mengejar syarat monetisasi, tetapi ngitungnya mulai hari ini sampai 90 hari yang lalu. Ini juga sama, mulai hari ini sampai 365 hari yang lalu. Ngitungnya itu mulai dari masa kini, bukan mulai dari awal mulai mengejar. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan lagi gitu ya. Kemudian berikutnya target harian rata-rata minimal. Nah, ini saya menghitung ya dari 4.000 jam itu butuh waktu 365 hari ya, diberi waktu 365 hari. Jadi target teman-teman minimal itu kalau di rata-rata itu sehari teman-teman harus mendapat videonya teman-teman itu ditonton 10 ya 10,9589 jam gitu ya. Nah, anggap aja 11 jam lah. Teman-teman videonya itu harus ditonton sampai 11 jam gitu ya. Perharinya rata-rata segitu. Itu target hariannya seharinya. Sedangkan untuk 10 juta penayangan atau view short itu perharinya teman-teman itu video teman-teman itu harus ditonton 111.111,111 gitu terus sekali ya. Anggap saja 111.112 kali gitu. Perharinya harus ditonton sebanyak itu gitu. Rata-ratanya. Nah, kalau misalkan lebih dari ini lebih baik gitu. Kalau misalkan kurang dari ini hari-hari berikutnya itu harus kalau bisa usahakan supaya rata-ratanya bisa segini, supaya nanti totalnya bisa 10 juta gitu, supaya ini bisa 4.000 jam gitu. Nah, berikutnya tidak dihitung. Nah, di sini yang tidak dihitung maksudnya di sini adalah ketika teman-teman membuat video. Nah, seperti ini ya, membuat video video berdurasi panjang dengan video berdurasi pendek atau video short. Ketika teman-teman membuat video berdurasi pendek atau video short, maka jam tayangnya itu tidak dihitung dalam 4.000 jam. Nah, sedangkan jika teman-teman membuat video berdurasi panjang, maka view-nya atau penayangannya itu tidak dihitung dalam video short gitu. Jadi resikonya ya kalau membuat ini ya membuat video berdurasi panjang ya hanya untuk mengejar 4.000 jam gitu. Kalau misalkan video short hanya untuk mengejar syarat yang short. Jadi satu video tidak bisa untuk mengejar dua-duanya. Nah,
ibaratnya gitu ya teman-teman. Satu video tidak bisa untuk mengejar dua-duanya. Jadi teman-teman mau pilih salah satu membuat video apa terus atau selang-seling atau bagaimana itu terserah teman-teman. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman berdasarkan ini tadi silakan disimpulkan mau membuat video seperti apa, mau ngejar yang mana atau mau dua-duanya atau bagaimana itu silakan diputuskan sendiri gitu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, berikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.